Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Lur, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga diberikan kelancaran, Lur. Kata-kata hari ini, jangan berhenti kalau belum nyampe, Lur. Sampailah kepada tujuan. Jangan berhenti. Nah, kita lanjut bahas hadis qudsi. Kali ini dengan judul nazar. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah berfirman, tidak akan datang kepada anak Adam satu nazar pun yang tidak aku takdirkan baginya. Tetapi Qadar telah menyampaikan nazar itu padanya dan aku telah menetapkannya baginya. Aku keluarkan nazar itu dari orang yang bakhil. Setiap anak cucu Adam yang bakhil, ya, sudah ditetapkan oleh Allah, pasti dia akan bernazar. Jadi nazar itu bagi orang bakhil, orang pelit, Lur. Karena kalau dia nggak pelit, nggak mungkin bernazar. Apa sebab? Dia melakukan kebaikan ya gara-gara terpaksa, terhalang oleh janjinya, terhalang oleh nazarnya. Aku akan berpuasa kalau aku keterima PNS. Dia baru mau puasa kalau keterima PNS. Jadi kalau tidak keterima PNS, dia nggak akan puasa. Aku akan sedekah kalau aku naik kelas. Kalau aku peringkat 1, aku akan sedekah. Jadi dia nggak akan sedekah kalau nggak ranking 1, Lur. Nah, itulah ciri-ciri orang pelit, orang bakhil. Pasti di antara kita anak cucu Adam ini pasti dalam kehidupannya akan ditakdirkan ia akan bernazar. Dan ternyata Allah tidak menetapkan seseorang akan bernazar kecuali orang itu termasuk golongan orang yang bakhil. Astagfirullah. Jadi jika di antara kita pernah bernazar, maka itu tanda bukti bahwa Allah telah menetapkan kita, dan mungkin kita termasuk orang yang bakhil itu, Lur, di saat itu. Makanya terus kita berbenah agar sadar ternyata orang yang bernazar itu tanda-tanda orang pelit, karena dia nggak mau beramal ketika hajatnya tidak terpenuhi. Padahal yang benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo beribadah dulu, beribadah, baru minta pertolongan kepada Allah. Bukan minta dulu. Kalau minta dulu, baru terpenuhi, baru dia beribadah. Kebalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Sedangkan ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu, sedekah dulu, puasa dulu, baru memohon, ya Allah, kabulkanlah doa saya. Gitu yang benar, Lur. Karena ada kisah itu, Lur. Orang bisa selamat dengan wasilah kebaikan-kebaikannya. Nah, ada yang menolak zina, ada yang mengembalikan gaji yang sudah lama nggak dikasih. Gaji itu sudah berlipat-lipat, Lur, itunya. Uangnya ya karena diternakkan, diusahakan. Misal saya gajian 1 juta, tapi nggak dikasih sama bos. Lah bos ini pakai uang saya 1 juta dibuat bisnis. Ternyata bisnisnya berlimpah, sukses. Itu semua kesuksesan yang bermodal 1 juta gaji itu dikasih semuanya, Lur. Bukan cuma kasih 1 juta tapi semuanya. Itu. Lalu yang ketiga, berbakti kepada orang tuanya. 3 orang terjebak dalam gua. Akhirnya semua orang berdoa, bertawassul dengan kebaikannya, maka dia bisa keluar dari gua tersebut. Ya, menolak zina. Apa tadi? Mengembalikan gaji, berbakti kepada orang tua. Itu. Dan 3 amalan ini ya amalan soleh, amalan kebaikan, ibadah sosial. Maka kita diperbolehkan berdoa
minta gaji, anggaplah minta gaji. Ya Allah, saya telah berbuat ini ya Allah. Jika Engkau ridho, tolong gaji saya ya Allah. Dengan kabulkan doa saya ini. Boleh lor. Boleh lor. Bertawassul dengan amal soleh. Nah, ini banyak hadis tentang nazar dan semuanya membahas tentang nazar itu tidak dilakukan kecuali orang yang bakhil. Nah, para sahabat Nabi mereka nggak suka nazar, makruh. Ya karena itu dia pelit. Tapi ketika dia sudah bernazar harus dilaksanakan, dan ketika dia melaksanakan apa yang ia nazar, maka dia termasuk dapat satu kebaikan. Tapi tetap dimakruhkan. Bernazar itu makruh, tapi kalau sudah bernazar ya harus dilaksanakan, apalagi dalam ketaatan. Itu dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.